tips hadapi pacar yang jarang ngasih kabar. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Dalam suatu hubungan, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Terus gimana kalau pacar kamu cuek banget sampai ngabarin aja jarang? Sampai kamu bertanya-tanya, sebenarnya kita pacaran atau enggak sih? Tapi memang susah sih, soalnya ada orang yang merasa kalau ngasih kabar itu bukan sesuatu yang penting banget, sampai harus dilakuin setiap saat. Berikut adalah 10 tips hadapi pacar yang jarang ngasih kabar. 1. Calm down. Bersikap tenang, jangan emosi apalagi marah-marah. Tahu banget sih, kamu pasti merasa kesepian kalau tidak dikabarin pacar. Tapi coba perhatiin lagi waktunya. Kalau pacar belum ngasih kamu kabar selama 1-2 jam, ngapain dicariin? Mungkin dia lagi sibuk di kantor atau di kampusnya. Walaupun pacaran, pacar kamu nggak wajib ngasih tahu setiap kegiatan dia tiap jam ke kamu, bukan? Tapi kalau misalnya doi nggak ngabarin lebih dari 6 jam, terus sebelumnya dia nggak ngasih tahu mau ngapain, wajar kalau kamu jadi lumayan panik nungguin kabar dari dia. Tapi sebelum marah-marah sama pacar, mendingan kamu menenangkan diri kamu sendiri dulu. 2. Positive thinking. Pacar nggak ngabarin bisa jadi karena beneran sibuk atau memang sengaja nggak mau ngabarin kamu. Tapi daripada membuat diri sendiri semakin lelah dengan pikiran negatif, mendingan kamu berpikiran positif aja. Kamu mungkin sudah tahu kegiatan harian dia kan? Kayak biasanya hari ini dia ngapain, ada kelas jam berapa aja, atau di kantornya biasanya hari ini lagi jam sibuk banget. Jadilah pacar yang pengertian dengan memikirkan kalau pacar kamu memang beneran nggak bisa ngabarin karena sibuk dengan kegiatannya, bukannya sengaja cuekin kamu. Toh kalau kerjaan dia udah selesai, juga dia jadi bisa ngobrol lebih lama sama kamu. 3. Kepo. Cara menghadapi pacar yang jarang ngasih kabar yang selanjutnya adalah dengan kepo. Nggak apa-apa kok kalau kamu mau kepo dikit. Lagian bosen juga kan nungguin kabar dari dia yang nggak kunjung datang. Zaman sekarang, semua orang pasti punya akun media sosial. Coba buka akun medsos yang biasa dia pakai, kapan updatean terakhirnya, dan lagi ngapain dia pada saat itu. Seenggaknya kamu jadi tahu pacar kamu habis ngapain, di mana, dan sama siapa. Kamu bisa juga nanya ke teman kampus atau kantor dia yang kebetulan kamu kenal. Kalau kamu khawatir banget karena pacar nggak ada kabar lebih dari 12 jam, kamu bisa nanya ke keluarganya juga. Siapa tahu ada apa-apa. 4. Jangan todong dengan pertanyaan. Kalau misalnya nanti dia sudah muncul dan membalas pesan kamu, jangan langsung bombardir dia dengan pertanyaan dari tadi ngapain aja, kemana aja, sama siapa, kenapa nggak ngabarin, dan seterusnya. Pokoknya kamu jangan sampai ngomel dan ngeluh karena dia menghilang gitu aja seharian ini. Tunggu dia bernapas dulu, mungkin dia lelah baru selesai kerja. Nanti juga dia pasti jelasin kemana aja dia ngilang. Kalau dia pacar yang baik, pasti dia juga merasa tidak enak sudah cuekin kamu seharian ini. Bayangin kalau kamu yang ada di posisi dia sudah capek kerja seharian, terus pacar malah marah-marah. Pastinya bete banget kalau itu kejadian kan? 5. Dari hati ke hati. Cara menghadapi pacar yang jarang ngasih kabar sudah sering kamu lakukan, tapi dia terus melakukannya berulang kali. Sebel juga lama-lama. Kamu melulu ya makan hati jadinya. Kalau bisa ketika bertemu nanti, kamu bicara dari hati ke hati sama dia. Kenapa harus pas ketemu? Soalnya kalau ngomonginnya via telepon, apalagi chat, kadang pasangan jadi salah paham dengan maksud kita. Pas ketemu nanti, keluarin unek-unek kamu selama ini, rasa kesepian kamu ketika dia sering gak ngabarin, bicarakan semuanya yang ada di hati kamu sampai kamu merasa lega. Dan jangan sampai kamu marah apalagi ngebentak-bentak dia karena sering gak ngabarin ya. 6. Cari solusi bersama. Supaya kejadian ini nggak terulang lagi, carilah jalan keluar dari masalah kalian bersama-sama. Setelah kamu mengeluarkan unek-unek dan dia sudah menjelaskan alasan kenapa dia jarang ngabarin, sekarang waktunya kalian mencari solusi. Misalnya dengan membuat perjanjian untuk ngabarin paling nggak pada pagi hari sebelum memulai beraktivitas, kasih tahu hari ini dia mau melakukan apa sampai jam berapa. Jadi kamu tahu kapan waktu untuk nungguin kabar dari dia. Tapi jangan sampai kamu nuntut dia untuk terus ngabarin. Kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa, siapa tahu kantornya ngelarang dia pegang HP selama jam kerja. 7. Dengarkan alasannya.
Setelah rasa lelahnya hilang, dia pasti jelasin ke kamu tadi dia habis ngapain dan kemana aja. Dengarkan penjelasannya, tapi jangan cuma didengar terus kamu iya-iya aja. Coba simak, siapa tahu ada sesuatu yang ganjal karena bisa saja dia berbohong kan. Kalau kamu ada kecurigaan dan ingin menanyakan sesuatu, ya tanya saja, tapi jangan sampai bikin dia jadi ngambek. Coba tanya pelan-pelan dengan nada yang lembut. Kalau dia bisa ngasih jawaban yang masuk akal dan dia nggak terlihat panik, berarti dia jujur. 8. Hubungi duluan. Tangan gatal rasanya ingin ngechat doi. Ya kenapa nggak dilakukan? Nggak ada salahnya kalau kamu mau menghubungi dia lagi, walaupun dia belum balas atau baca pesan kamu. Misalnya dengan manggil dia, sayang masih kerja, atau sekedar ingetin jangan lupa makan, juga tidak ada salahnya. Semoga aja habis kamu chat, dia langsung respon. 9. Jangan bombardir dengan pesan atau telepon. Ini nih yang harus kamu perhatikan. Walaupun dia menghilang tanpa jejak selama beberapa jam, bukan berarti kamu jadi penuhin inbox dia sama pesan dari kamu. Apalagi kalau kamu teleponin dia terus. Gimana kalau dianya lagi rapat penting? Yang ada kamu jadi ganggu dia dong. Jadi hindari kelakuan kayak gini ya. Kamu nggak mau kan pacar kamu jadi jengkel sama sikap kamu. 10. Sabar. Makanya, cara menghadapi pacar yang jarang ngasih kabar adalah dengan jadi orang yang penyabar. Tunggu saja sampai dia muncul sendiri ke permukaan. Toh dia nggak mungkin nggak ngabarin kamu sampai seharian penuh. Oke sobat, itulah tadi 10 tips hadapi pacar yang jarang ngasih kabar. Kalau dianya gitu-gitu terus atau justru jadi makin parah ngilangnya, mungkin di luar sana akan ada orang yang bisa lebih menghargai kamu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.